Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan tentang keberagaman karakteristik individu. Ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar, seperti jenis kelamin, suku, agama, kegemaran, usia, dan lainnya. Tujuan yang kedua, siswa dapat menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Ayo, simak video berikut. Pada video ini adalah cerita Upin dan Ipin dan sahabatnya. Upin Ipin memiliki 6 sahabat. Coba perhatikan, apakah dari ke-8 anak yang ada dalam video semuanya sama? Tentu tidak. Mereka memiliki banyak perbedaan. Upin hanya memiliki sehelai rambut di kepalanya. Ipin tidak memiliki rambut sama sekali. Tapi mereka berdua sangat lucu. Mereka suka melontarkan kata betul-betul-betul. Nah, mereka juga memiliki makanan favorit, yaitu ayam goreng. Anak yang ketiga adalah Jarjit. Jarjit adalah anak laki-laki keturunan India Punjabi. Jarjit pandai berpantun dan dia suka mengucapkan kata marvelous. Yang keempat adalah Ehsan. Ehsan adalah anak yang gemuk dan berkacamata. Tapi Ehsan ini masih sering menangis loh anak-anak. Ya, orang berikutnya adalah Fizi. Fizi memiliki rambut berponi ke depan dan badan yang kurus. Anak berikutnya adalah Mail. Mail adalah anak yang rajin dan gigih mencari uang dengan berjualan. Mail sering mengucapkan kata 2 ringgit, 2 ringgit, 2 ringgit. Anak berikutnya adalah Mei. Mei keturunan Tionghoa dan beragama Konghucu. Nah, anak yang ke-8 adalah Susanti. Nah, Susanti ini berasal dari Jakarta. Ia suka bermain bulu tangkis. Nah, meskipun mereka memiliki banyak perbedaan, tetapi mereka bersahabat dengan baik. Berbeda itu seru dan asyik. Dari cerita Upin dan Ipin tadi, kita bisa menemukan banyak perbedaan, atau yang sering kita sebut dengan keberagaman. Nah, apa sih keberagaman itu? Keberagaman bahwa setiap manusia memiliki perbedaan. Bahkan anak yang kembar sekalipun pasti memiliki perbedaan. Setiap individu itu memiliki ciri khas atau karakteristik. Nah, karakteristik inilah yang membedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Karakteristik atau ciri khas ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, keberagaman ini harus kita syukuri. Perbedaan atau keberagaman ini adalah langkah kita untuk saling menerima dan menghargai satu sama lainnya. Adapun contoh keberagaman yang ada di sekitar kita itu misalnya jenis kelamin, usia, suku, agama, watak, karakter, dan yang lainnya.
Apa saja contoh keberagaman yang ada di lingkungan sekitar kita? Nah, berikut adalah contoh keberagaman di lingkungan sekitar kita. Yang pertama adalah jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini ada laki-laki dan perempuan. Keberagaman yang kedua, misalnya usia. Nah, di sini pada gambar ada anak usia 9 tahun, 10 tahun, dan di atas 20 tahun. Untuk gambar yang ketiga, itu adalah contoh keberagaman dalam kegemaran. Ada yang gemar bersepeda, gemar memasak, dan lainnya. Nah, tentu saja di sekitar kita juga banyak keberagaman. Contoh keberagaman berikutnya adalah suku dan agama. Kita tinggal di negara Indonesia. Di Indonesia ada banyak suku loh, ada suku Jawa, suku Bali, suku Sunda, dan sebagainya. Di negara Indonesia juga diakui beberapa agama, ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setelah melihat contoh keberagaman tadi, nah sekarang temukan keberagaman yang ada pada gambar. Apakah keberagaman yang ada pada gambar nomor 1? Apakah keberagaman yang ada pada gambar nomor 2? Dan apakah keberagaman yang ada pada nomor 3? Bagus sekali. Kalian telah memahami keberagaman di lingkungan sekitar. Terkait dengan keberagaman yang ada di lingkungan sekitar, nah sekarang perhatikan gambar berikut ini. Apakah kita boleh melakukan hal seperti gambar? Apakah gambar layak dan bagus untuk kita contoh? Nah, jawabannya adalah gambar ini sangat baik untuk kita contoh karena mereka tidak menganggap perbedaan sebagai halangan untuk berteman. Perhatikan gambar berikut. Apakah hal ini boleh kita contoh atau boleh kita lakukan? Nah, tentu saja hal seperti gambar tidak boleh dilakukan karena itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, mengapa Tuhan menciptakan manusia secara beragam? Mengapa ya? Nah, Tuhan menciptakan makhluknya atau manusia secara beragam karena agar kita bisa saling menghargai, kita saling toleransi, dan kita bisa saling melengkapi. Keberagaman itu adalah hal yang harus kita syukuri bersama. Demikianlah penjelasan materi terkait keberagaman di lingkungan. Semoga kita semua senantiasa bersyukur atas keberagaman dan kita tetap bersatu meskipun memiliki banyak perbedaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.